Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal musyahidun wal mustami'un rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Thumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidah 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Pertama-tama dengan memuji syukur, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kembali kenikmatan terbesar kepada kita, yaitu kenikmatan untuk hidup kembali. Allah berikan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan kenikmatan ini merupakan bagian yang tak terlepas dari kesempatan dan peluang bagi kita dalam menjalani hari-hari kehidupan yang akan datang. Hari-hari di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan kepada kita untuk adanya satu kesempatan melakukan aktivitas hari ini akan lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Dan insya Allah hari ini adalah hari yang menentukan untuk kebaikan kita di masa-masa yang akan datang. Apa yang harus kita lakukan? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, wal tanzur nafsum ma qaddamat, hendaklah kamu memperhatikan dirimu atas apa-apa yang terjadi di masa-masa yang lalu. Untuk apa? Lighadin, untuk persiapan menghadapi kehidupan di masa yang akan datang atau hari-hari yang akan datang besok. Kemudian Allah sampaikan lanjutan ayat ini, wattaqullah. Apa yang harus kita lakukan setelah Allah berikan kesempatan, peluang untuk hidup di hari esok? Wattaqullah, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Jumain Sani yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang telah dibahas pada kesempatan lalu, definisi takwa adalah kemauan untuk taat kepada Allah, kemauan untuk mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri kita dari larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala.
Dengan apa yang kemudian harus kita lakukan? Dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang baru saja di mukadimah Al-Fakir bacakan, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu untuk mengintrospeksi dirinya. Dan yang kedua, orang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mempersiapkan dirinya setelah kematian tiba. Kapan persiapan itu harus dilakukan? Persiapan itu harus dilakukan saat ini ketika kita hidup di dunia. Dan kesempatan inilah yang tadi di awal, kenikmatan terbesar dari Allah. Mempersiapkan setelah kematian tiba adalah dengan ketaatan kita kepada Allah. Upaya syukur kita di pagi ini adalah mengawalinya dengan sebuah aktivitas yang senantiasa ditujukan dalam mentaati Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Rasul, maka Rasulullah mencontohkan bangun dari tidur dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Memuji Allah. Setelah berkesempatan untuk tidur, dan tidur adalah sebagian dari kematian, maka Allah bangunkan. Dan ketika bangun, saat kita bangun dari tidur, baginda Rasul mencontohkan bahwa kita dianjurkan untuk berdoa. Berdoa adalah dengan memuji Allah. Berdoa adalah dengan mengingat Allah awal bangun dari tidur. Oleh karena itu, itulah kemudian tuntunan Islam. Saat Islam menuntun kita bangun dari tidur aja. Baginda Rasul mencontohkan bagaimana kita melakukan ibadah pertama kali. Dan tidur, sudah kita bahas kemarin, tidur adalah sesuatu yang mubah. Tapi saat terbangun dari tidur, kita melakukan ibadah pertama kali dengan memuji Allah. Supaya apa? Kebesaran Allah dan ketaatan kita kepada Allah mengawalinya dengan sebuah lantunan doa yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Ibadah yang kita lakukan. Dan karena itu pagi ini bersama acara ngopi pagi, ngomongin perkara Islam dari penerbit andalan Gema Insani. Mari kita awali terlebih dahulu dengan sama-sama bermunajat kepada Allah, mengawalinya dengan sebuah hal yang insya Allah Allah berikan balasan baik. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun amal kita, perbuatan kita, Allah akan balas. Apalagi perbuatan itu adalah perbuatan yang terindikasi amal soleh. Maka mari kita awali bersama dengan satu harapan. Mudah-mudahan awal dari hari ini menjadi awal optimisme kita. Dari awal yang kita mulai dengan kebaikan. Dan insya Allah akan berbuah kebaikan. Baik, para pemirsa, para sahabat Gema Insani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan Al-Fakir untuk membacakan beberapa ayat Al-Qur'anul Karim supaya kemudian awal dari acara ini Allah berikan kebaikan kepada kita, Allah muliakan kita karena kita termasuk orang-orang yang mengawali kegiatan ini diawali dengan petunjuk dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita bacakan Al-Quran, diawali dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Sadaqallahul azim. Al-musyahidun wal mustami'un, sahabat Imam Insani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan awal dari acara yang kita jalani ini, acara yang kita gagas ini, yaitu ngopi pagi. Monggo yang tidak saum hari ini untuk mengawali dengan nyeruput kopi bersama lalawuhnya, bersama hidangannya. Insyaallah
acara ini acara santai, ngobrolin perkara Islam. Namun jika ada pertanyaan atau obrolan sangat suka, monggo bisa di-chat. Mudah-mudahan nanti kita bisa bahas bareng lah. Bahas bareng, kemudian Al-Fakir baca, kemudian kita insya Allah akan membahasnya supaya lebih atraktif dan komunikatif begitu. Ya. Baik, sekali lagi acara Ngopi Pagi ngomongin perkara Islam dari penerbit andalan yaitu Gema Insani, mudah-mudahan bermanfaat. Awal hari ini mengawalinya dengan sebuah aktivitas yang insya Allah bermanfaat. Insya Allah termasuk kategori ibadah. Ya, Rasulullah kemudian menyampaikan tadi di Muqaddimah Al-Fakir sampaikan, bacakan. Yang pertama hadisnya adalah thalabul ilmi fardhah. Mencari ilmu itu wajib. Kenapa? Karena kita sudah bahas pada pertemuan kemarin, tugas kita dihidupkan oleh Allah. Direncanakan jauh sebelum penciptaan bumi ini tentang diri kita. Sebutkan kata Rasulullah dalam hadisnya bahwa kita sudah direncanakan, dirancang oleh Allah. Ya, 50.000 tahun sebelum dunia ini diciptakan oleh Allah. Jadi kita hidup ke dunia ini bukan asal-asalan, ya. Tercipta begitu, disengaja oleh Allah. Jadi bukan kajian kalau orang Bandung bilang, orang Subang bilang, orang Purwakarta bilang, ya. Di mana saja di tatar Jawa Barat. Jadi bukan kajian, ya. Bukan tidak sengaja Allah menciptakan kita. 50.000 tahun ya sebelum dunia ini diciptakan, kita sudah direncanakan oleh Allah, dicatat ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang siapa diri kita, ya, apakah laki-laki perempuan, berapa usianya, apa saja yang akan teralami. Itu sudah tercatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Cuma masalahnya itu rahasia Allah. Kita nggak tahu, cuma kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita lahir ke alam dunia, Allah ciptakan ini tidak ada aktivitas dan tugas yang lain illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Nah, ibadah yang seperti apa? Ya, kan Islam dulu diturunkan oleh Allah melalui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi suasana waktu itu kan masyarakat di sekeliling Rasulullah ketika saat Rasulullah dilahirkan itu masyarakat jahiliyah. Ya, mereka meyakini akan keberadaan Tuhan yang mereka yakini. Ada 3 waktu itu kan? Iya. Lata, Uzza dan Manat. Mereka wujudkan Tuhan yang mereka yakini sebagai Tuhan mereka dengan membuatnya dari roti. Iya. Setelah mereka selesai menyembah, lapar tuh. Rotinya dimakan mereka sendiri. Masa Tuhan dimakan sendiri gitu. Nah, berarti kemudian Islam dibawa oleh baginda Rasul menggantikan, bukan meluruskan, menggantikan ya cara mereka berkeyakinan, cara mereka beribadah. Ya, datang Rasul membawa risalah, kemudian suruh diganti. Ketika Rasulullah SAW mengikrarkan bahwa beliau adalah sebagai Nabi Allah, ana Rasulullah, ana Nabiullah. Apa yang pertama kali Rasul sampaikan? Ya, Rasulullah memerintahkan kepada masyarakat Quraisy saat itu supaya menyembah Allah. Gitu. Siapa yang memberitahu? Rasul. Ya, walaupun responnya macam-macam, Pak ya. Ya minimal 2 macam lah. Tetap kekeh dengan apa yang mereka yakini. Yang kedua, mengikuti cara ibadah, cara keyakinan
kepada Tuhan gitu kan, kepada yang menjadikan dirinya yaitu zat Allah Subhanahu wa taala, supaya beribadah menyembah kepada Allah. Ya ada yang merespon positif, langsung ikut bersahadat bersama kepada Rasul. Ada yang tidak, itulah kemudian orang-orang kafir. Maka kemudian Rasulullah kepada kita nih umatnya akhir zaman diperintahkan untuk mencari ilmu, supaya kemudian apa? Tugas kita hidup di dunia yaitu ibadah tidak nyasar kemana-mana, ya. Jadi kita tidak tergelincir atau salah jalan. Maka kemudian kata Rasulullah, carilah ilmu. Maka bagi orang-orang Islam yang sudah mengaku seorang Islam, kemudian sudah beriman, ya Pak ya, maka kemudian wajib mencari ilmu. Kenapa? Gitu kan? Pertama, karena memang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul yang memerintahkan. Yang kedua, kita terlahir ke alam dunia itu, ya ayah bunda, para pemirsa, sahabat Kima Insani, kan tidak mengetahui apa-apa. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Sudah kita bahas. Ya, Pak ya. Jadi kita keluar dari rahim ibu kita, ya. Itu dalam kondisi tidak mengetahui apa-apa. Bagaimana mungkin kita ditugaskan oleh Allah untuk bersyukur, ditugaskan oleh Allah untuk beribadah. Ibadah caranya seperti apa? Makanya kemudian Allah mengutus Rasul, ya, mengutus Rasulullah membawa risalah, ya, untuk kemudian menyampaikan ayat-ayat Allah. Bagaimana caranya kita menyembah Allah? Allah itu siapa? Bagaimana kemudian kita cara ibadah, sholat, salah satu ibadah yang akan pertama kali dihisab di sisi Allah. Bagaimana cara sholat yang benar? Kan gitu, ya. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan ini dijadikan sarana untuk menggali ilmu ya, ayah bunda, para pemirsa, sahabat Kima Insani. Ya, paling tidak apa yang Al-Fakir omongkan, ya karena sumbernya dari buku-buku yang diterbitkan, sementara Al-Fakir tahu secara langsung bagaimana proses, ya, penilaiannya, kemudian mengeditnya, ya, muatan-muatan yang ada dalam buku-buku yang Gema Insani terbitkan itu selaras dengan konten-konten yang benar, ya, sesuai dengan pandangan dan ilmu-ilmu yang kontennya itu berdasarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, oleh karena itu yakinlah ayah bunda, para pemirsa, buku-buku yang diterbitkan oleh Gema Insani adalah, ya walaupun ada saja kekeliruan, tapi tidak bermaksud sengaja memang untuk memuat konten itu. Kita prosesnya luar biasa. Maka insya Allah dari sisi kebenaran konten sangat kita jaga. Nah, insya Allah sekali lagi acara ngopi pagi ngomongin perkara Islam, kita kemarin sudah membahas juga apa itu Islam, ternyata luar biasa ya ayah bunda, bahwa segala hal, ya segala aspek dari mulai akidah, kemudian hubungannya manusia dengan Robnya, itu bagaimana supaya terkategori ibadah diatur oleh Islam, diatur oleh Islam. Yang kedua, hubungan manusia dengan dirinya diatur oleh Islam. Ya, bagaimana cara berakhlak? Banyak buku-buku tentang akhlak sudah diterbitkan. Ya, bagaimana kaitan dengan Islam mengatur cara makan kita, cara minum kita, cara berpakaian kita. Syarat-syaratnya minum, syarat-syaratnya makan supaya jadi daging, gitu kan, supaya jadi ibadah, ya. Apa yang harus kita minum, apa yang harus kita makan, itu syariat telah menetapkan kita supaya apa, Pak?
supaya setiap hal yang berkaitan dengan makan dan minum terkategori ibadah. Itu. Bagaimana kemudian cara berpakaian? Luar biasa Pak kalau kemudian kita tahu tentang asbab nuzul turunnya ayat tentang berpakaian. Masya Allah. Saat itu orang-orang ketika mendengar ayat tentang berpakaian turun, terutama ibu-ibu, kaum wanita sibuk, ya ada apa aja sih di sekelilingnya, ada kelambu, ada gorden, ya bahasa kita ya, kemudian ada spray, ya, kemudian ditarik oleh para kaum wanita untuk apa? Untuk menutupi aurat mereka, seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah, ya Pak ya. Nah oleh karena itu kemudian Islam yang kita cari itu ilmu-ilmu tentang berkaitan dengan bagaimana Islam mengatur seluruh aspek kehidupan. Dan yang ketiga, Islam mengatur tentang muamalah. Ya kemarin udah bahas. Muamalah dan ukubat. Masya Allah. Jadi terakhir di percakapan perbincangan kita terakhir kemarin, bahwa betapa ukubat itu diatur supaya jadi ibadah gitu. Ya Pak ya. Jangan-jangan kemudian aturan yang diterapkan hari ini itu banyak aturan-aturan yang telah Allah tetapkan tapi belum dilaksanakan. Nah, nanti ada di dalam kitab fikih Islam wa adilatuhu, ya. Ini bukunya dibahas itu. Jadi ada dosa jariyah, ya. Dosa yang tetap karena belum dilaksanakannya, maka dosa kifayah, maaf bukan dosa jariyah, dosa kifayah. Jadi setiap kaum muslimin belum melaksanakannya. Maaf coba, ya. Kita berbicara tentang Islam nih, kan kita ngomongin perkara Islam. Bunda, ayah ya, kenapa? Apakah kemudian ada sedikit saja yang terlewat oleh Islam tidak diatur? Iya. Semuanya telah diatur ayah bunda. Nah ketika aturan-aturan itu kemudian kan aturan dibuat oleh Allah untuk siapa? Untuk kita. Kapan aturan itu dilaksanakan? Saat hidup. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati sebelum kecuali sudah menjadi seorang muslim. Kemarin sudah kita bahas. Islam itu adalah aturan. Maka jangan mati. Wahai Amir Ma'ruf itu kan, sebelum ente melaksanakan aturan-aturan Allah. Dari mulai bangun tidur, Bismikallahumma ahya. Itu mah doa sebelum tidur Pak ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Diatur, bangun tidur aja diatur. Supaya apa? Supaya menjadi ibadah. Itu. Sampai apa? Sampai ngurusin perkara-perkara yang berkaitan dengan ukubat. Kita tahu ukubat atau hukuman itu siapa yang berhak melaksanakan. Mangga nanti dibaca di sini deh lengkap ya tentang al-ukubat. Ngeri juga sih, ngeri-ngeri sedap gitu. Kata Bang Harun begitu ya. Ngeri-ngeri sedap gitu kan. Jadi ini bukan sekedar kitab, sebuah konten bukan, sekedar dibaca bukan. Ya, jadi al-Islam huwa dinul ladzi anzalallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bitanzim. Nah, aturannya di sini. Islam diturunkan oleh Allah melalui bagian dari Rasul sebagai aturan. Nah, ngeri-ngeri sedap kalau kemudian kita berjalan, beramal, ibadah terus, tapi ada perkara-perkara aturan Allah yang belum diterapkan. Dan kita kemudian masih terkategori berdosa. Kalau salah satu orang, seorang belum ada yang menerapkan dari sebagian aturan Allah, maka kita berdosa yang lain, Pak. Iya, betul. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan melalui bincang atau ngobrol kita, ngomongin perkara Islam, ini menjadi terkuak lah. Ya. Sehingga kemudian masing-masing kita merasa berkepentingan di masyarakat kita sebagai apa, kewajibannya apa, kan gitu ya. Sehingga kemudian porsinya jelas. Siapa yang berhak untuk menetapkan hukum, ya. Berarti itu harus mentabani aturan Allah supaya apa? Supaya menjadi ibadah.
illa liya'budun. Dan kemudian setelah ditetapkan mentabani ya aturan-aturan yang dari Allah, kemudian dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Islam. Pelaksanaannya jadi ibadah. Ya Pak ya. Nah, jadi muamalat ukubat itu juga. Jadi hubungan antara sesama manusia, kemudian dengan manusia lainnya, ya diantaranya begitu. Islam mengatur. Jadi tidak terlepas ya urusan muamalat, ya ngeri-ngeri sedap juga tuh. Kalau kemudian kaum muslimin masih terjerat dengan urusan riba. Ada di sini Pak, benar. Ayah bunda ada di sini dan sudah diatur oleh Allah tentang keharamannya. Jadi kalau kemudian masih banyak yang belum menghindarkan diri, bagaimana mungkin kita disebut orang takwa? Kan kita saum di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun. Apa makna takwa itu? Kemarin kita sudah bahas. Ya Bun ya. Ayah, para pemirsa, takwa itu adalah kemauan untuk taat. Pasti bisa, Pak. Pasti bisa. Nggak mungkin hari gini masih belum menggunakannya cara itu, gitu kan. Nggak bakalan hidup deh. Rasulullah kan kemudian menjelaskan kalau kita terjerat dengan riba itu bagaimana? Bagaikan seorang yang hidupnya seperti setan gila katanya gitu. Aduh ya Allah ya Rabbi. Nah, oleh karena itu yuk sama-sama bangun spirit kita untuk untuk taat kepada Allah. Saudara-saudara kita yang berbeda dengan keyakinan kita, banyak yang masuk ya, yang hijrah ke dalam Islam. Ya karena Islam itu adalah satu-satunya agama yang diridhoi Allah, kan begitu ya. Apa kemudian rukun Islam yang ketiga? Rukun iman yang ketiga, iman kepada Al-Qur'an. Kemudian Rasulullah mengembannya. Nah, oleh karena itu ayah bunda, sahabat Gema Insani ngomongin perkara Islam, akhirnya kemudian ngomongin diri kita. Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang siap mati dalam kondisi sebagai seorang muslim? Ya. Karena tugas orang yang beriman itu yang pertama kata Allah dalam surat Ali Imran 102, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, yang pertama, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Apa takwa? Kemauan untuk taat. Seluruh sarana telah Allah berikan. Sarana hidup, sarana sehat, sarana enak makan, enak minum. Allah sudah siapkan air, ya, tinggal ambil di dalam tanah. Kalau kemudian untuk mengambilnya ada biaya, ya kenakanlah biaya, tapi jangan berlebihan. Tapi kita bukan kemudian membayar rekening kepada Allah, enggak kan? Napas kita, tarik napas, menghirup, mengeluarkan, menghirup. Nah, kadang-kadang kita tidak pernah menghitungnya, Pak ya. Itu semuanya nikmat dari Allah, sudah menyiapkan semuanya. Ya, termasuk kehidupan kita, termasuk keluarga, termasuk istri, anak, suami. Sudah Allah siapkan. Kita tinggal jalankan. Tinggal maunya saja melalui sarana, tugas, dan posisi jabatan seseorang. Tuh silakan. Allah sudah siapkan hamparan amal. Mau fa'alhamaha fujuroha atau taqwaha gitu. Mampu pasti bisa, tinggal pilihan. Ya Pak ya. Nah oleh karena itu
ayah bunda rahimakumullah, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Pasti kita bisa lah, berupaya maksimal gitu kan, merekatkan gitu ya. Setelah kita tahu ya Allah, ternyata ibadah sholat yang benar ini harus dipelajari, bukan hanya katanya, baca gitu kan. Ada juga di sini udah lengkap tentang sholat, tentang muamalah, tentang ngurus anak, ngurus keluarga, ngurusin warisan, dibahas. Nanti dalam kesempatan kita bahas tentang waris, Pak ya. Karena ini adalah ilmu ini harus dikaji, dibahas oleh semua orang yang akan mati. Yang kedua, tugasnya setelah bertakwa dengan sebenar-benarnya, wala tamutunna, dan janganlah kalian mati ya, illa kecuali illa wa antum muslimun, kecuali kamu sekalian sudah menjadi seorang muslim. Ya. Apa arti muslim? Orang yang sudah siap diatur oleh Islam. Kan muslim selamat, sejahtera, selamat Pak ya. Iya. Maka oleh karena itu, ini perintah bagi orang-orang yang beriman, jangan mati dalam kondisi kufur. Jangan mati dalam kondisi tidak menjadi sebagai seorang muslim. Makanya Al-Fakir sangat berkepentingan banget begitu ya. Mudah-mudahan hidup Al-Fakir menjadi bagian dari orang-orang yang mengingatkan dirinya. Mudah-mudahan melalui channel ini menjadi bagian dari upaya mengingatkan kita semua sebagai sesama muslim, sehingga tugas Al-Fakir antara muslim dengan muslim sudah terbebas untuk saling mengingatkan dengan apa yang Al-Fakir miliki, yang Al-Fakir ketahui. Itu Pak ya. Kemudian yang kedua tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan yang ketiga kemudian wa'tasimu bihablillah. Ya, setelah diri kita menjadikan muslim yang siap taat diatur oleh Allah dan Rasulnya, yang kedua bagaimana kemudian aspek secara horizontal. Allah mengarahkan juga kepada siapa, masih ada kaitannya di sana. Jadi masih ada huruf atof tuh. Waw atof. Wa'tasimu itu masih ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, yang pertama, yang kedua wala tamutunna illa wa antum muslimun secara pribadi tapi ada kaitannya dengan orang lain. Yang kedua wa'tasimu bihablillah. Ya. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian semua bihablillah, dengan tali Allah. Ya, tidak dengan tali yang lain, dengan tali Allah. Ya. Apalagi kemudian dalam kehidupan. Karena kehidupan ini kita mempersiapkan diri untuk kematian kita. Wadanan apa namanya, kata baginda Rasul, al-qayyisu man dana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Beramal, berbuat. Untuk apa? Untuk persiapan setelah kita mati. Ya, yang menemani kematian kita kan cuma 3. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Ini mempersiapkan ketiga inilah. Ya Pak ya. Ya, jangan sampai kemudian ketika kita sudah dikubur, dikisahkan oleh baginda Rasul, ada seorang yang sudah masuk ke dalam kubur, minta dikembalikan ke dunia kepada Allah, walaupun sesaat mau sedekah. Pantesan 3 hal ini yang kemudian kata baginda Rasul akan menemani kita, akan mengalir jariah, ya, pahala jariahnya itu. Jadi bagaimana kemudian kita sedekah. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Nah, ini. Makanya kata baginda Rasul, thalabul ilmi fardhu, sampai diwajibkan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, enggak ada batasan waktu. Sekalipun ayah bunda sudah menjadi doktor, sudah menjadi profesor, tetap tidak ada batasan untuk mencari ilmu. Gelar yang, maaf, punten ayah bunda, gelar yang dimiliki kan cuma satu bidang ilmu.
2 lah maksimal kalau mengambil 2 jurusan, 3 tuh. Kalau mengambil 3 jurusan, itu aja. Coba kalau ilmu tentang sholat, kita melaksanakan sholat tanpa ilmunya gak diterima oleh Allah. Makanya kemudian bagaimana, ini menunjukkan lagi, bagaimana kemudian cara sholat, memilih air yang benar, bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana supaya sholat berjamaah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana rukun dan syarat sah sholat kita miliki atau kita ketahui. Contoh misalnya, kita sangat berkepentingan untuk membaca suratul Fatihah dengan benar dan tartil sesuai dengan ilmu tajwidnya, sesuai dengan makharijul hurufnya. Ayah bunda rahimakumullah. Ini satu bidang ilmu dalam membaca Al-Quran. Kita harus tahu tentang syarat sah sholat. Kita harus tahu yang membatalkan sholat. Berarti kita harus tahu tentang ilmu fikih. Kita harus tahu tentang ilmu-ilmu yang lain. Ya, ilmu Al-Quran. Karena apa yang kita baca, minimal kita tahu artinya. Gitu. Jadi ilmu tentang bahasa Arab itu harus kita miliki. Ayah bunda rahimakumullah, betul apa yang disampaikan oleh baginda Rasul. Carilah ilmu. Tuntutlah ilmu. Dari kapan? Dari mulai kita lahir. Kewajiban ayah bunda mempersiapkan anak-anak sebelum lahir menjadi seorang muslim. Iya, mempersiapkan, cari pasangan yang akan bisa seiring sejalan untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Ini kan bidang ilmu yang tak terbatas. Makanya mencari ilmu itu tidak pandang bulu. Apakah bulunya jabri atau tidak gitu ya. Iya, kenapa? Karena wajib bagi kaum muslimin dan muslimah. Saya mah perempuan sudah tua lagi. Makanya kemudian justru ibu-ibu yang sudah tua biasanya sering hadir di majelis ta'lim, sering hadir di majelis ilmu. Kadang-kadang kita ya, ayah sering rada kedul begitu. Aduh, yaudah nanti aja deh ngajinya. Padahal tinggal duduk. Kadang-kadang kemudian sama panitia disiapkan minuman, disiapkan makanan, Masya Allah. Halallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa mempersiapkan, mensaranai, ya, terberlangsung, terlaksananya, ya, tolab ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Baik, luar biasa. Makanya kemudian ketika kita mengetahui fadilah gelar, semakin tinggi gelarnya, semakin banyak yang diketahui, sehingga agak repot gitu kan, kita mempersiapkan amal-amal apa yang kita ketahui. Mudah-mudahan Al-Fakir terlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ayah bunda rahimakumullah, insyaallah Al-Fakir akan terus dalam acara ini. Setiap Selasa, Kamis, Jumat, mudah-mudahan sehat walafiat, ya, akan syarif, akan saling mengingatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, di dalam surat Al-Asr, wal Asr, sampai-sampai Allah bersumpah dengan waktu. Ya, Al-Asr itu adalah sebagaimana dijelaskan bahwa Al-Asr al-waqtul ladzi yu'asiruna alladzi yu'asiruna fahuwa asir. Ya. Asr itu adalah waktu yang setiap saat melewati kita, waktu yang setiap saat datang kepada kita. Ya. Bagaimana kemudian kita memanfaatkan waktu itu? Karena setiap desah nafas, berjalannya masa usia kita, bertambahnya waktu kita, usia hidup kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hukum Islam menetapkan ada 5 perkara yang akan mengikat diri kita. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ini kan hukum Islam. Nah, kita tinggal milih mana yang akan berpahala. Yang akan berpahala semuanya. 4 ya, 4. Yang pertama, wajib dan sunnah dilaksanakan. Oke. Yang mubah tidak terlalu banyak karena
yang mubah ini tidak berdosa dan tidak berpahala kalau ditinggal maupun dilaksanakan. Ketika yang ketiga meninggalkan yang makruh dan meninggalkan yang haram, itu akan berbalas kepada kita. Baik, ayat tadi masih berkaitan dengan orang yang beriman. Dari yang pertama iman bertakwa sebenar-benarnya, yang kedua jangan mati, artinya sedang hidup nih menjadi seorang muslimnya, masih diberikan kehidupan oleh Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, jadi saat ini ketika hidup, yuk menjadi orang-orang yang beriman, mempraktekannya, melaksanakan. Yang ketiga ada wa'tasimu bihablillah, ya, berpegang teguh kepada tali Allah. Kembali lagi, ya, berpegang teguh, ya, bersama-sama. Ya, wa'tasimu itu kan seruan secara berjamaah. Untung saya suka ke masjid, untung keluarga saya, terserah orang lain, jangan begitu Pak. Ayah bunda ya. Kenapa? Diperintahkan oleh Allah wa'tasimu itu berpegang teguh itu. Apa itu jamak mana? Wa'tasimu. Dan berpegang teguhlah kalian. Jadi kalau kemudian kita merasa nyaman, merasa aman, ya, sementara orang lain dalam kondisi yang belum tahu atau perlu dikasih tahu atau kemudian perlu diingatkan, kita diam saja. Wattaqu, kata Allah, dan takutlah kalian semua, fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian atas azab dari Allah yang tidak hanya ditimpakan kepada orang-orang zalim saja. Inilah kemudian konsekuensi menjadi umatnya baginda Rasul. Ya, yang kita tahu, kemudian yang kita mendapatkan informasi dari Allah dan Rasul. Kita harus takut, ya, saat Allah sudah mengabarkan bahwa Allah tidak akan menimpakan azab hanya kepada orang-orang zalim. Ketika kita berada di sekitarnya orang-orang zalim, kita diam saja. Bisa jadi kemudian kita kena gentahnya juga. Wong kita suka sholat ke masjid, suka puasa, suka infak, sodako. Tapi ada di sekeliling kita yang melakukan kemaksiatan, yang tidak mau taat dan tunduk kepada Allah. Bahasanya gitu ya, supaya tekanannya lebih inilah, lebih semangat gitu. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, takut, kalian harus takut dengan kondisi dan suasana kondusivitas yang seperti itu. Ya, kondisi Mas, bukan kondusif, kondisinya seperti itu. Kenapa? Bisa jadi ketika Allah menimpakan azab, kita berada di tengah-tengah mereka, maka kita bisa jadi kemudian kena juga atas azab Allah itu. Maaf, Al-Fakir tidak mendefinisikan bahwa musibah yang terjadi menimpa saudara-saudara kita di Cianjur itu dalam rangka kemudian Allah mengadab, tidak. Al-Fakir ingin menyampaikan bahwa begitulah kemudian ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas manusia. Musibah, kenikmatan yang Allah berikan itu semuanya adalah kehendak Allah, qada Allah. Kewajiban yang harus kita lakukan meyakini bahwa itu dari Allah dengan penuh keimanan. Kalaupun kemudian musibah itu menimpa, ya, saudara-saudara kita, diri kita, mungkin saudara kita yang ada famili kita yang ada di tengah-tengah musibah yang terjadi, ketika itu terjadi yakini bahwa itu dari Allah. Ya, dari Allah. Karena betapa Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita 5 golongan, satu di antaranya, ya, dari golongan tanda orang-orang jihad atau syahid fisabilillah, ya, termasuk syahid wafatnya, salah satunya adalah orang yang wafat tertimpa reruntuhan bangunan atau tertimpa longsoran yang membebani dirinya sehingga kemudian sampai wafat. Itu termasuk salah seorang yang syahid. Syaratnya dia dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah jelas itu. Wafatnya husnul khotimah. Tinggal kemudian kita
Orang-orang yang Allah tetapkan, yang Allah takdirkan masih hidup. Apa kata Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang masih hidup saat musibah terjadi? Di dalam surat Ar-Rum ayat 41, la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka termasuk golongan orang-orang yang kembali kepada jalan Allah. Gitu Pak ya, ayah bunda. Jadi kita harus takut. Nah, oleh karena itu wa'tasimu bihablillahi jami'an. Jadi berpegang teguhnya jangan sendirian. Wong sholat berjamaah saja nggak sah kalau dia sendirian. Minimal kemudian ada imam, ada makmum. Makanya jami'an di sini bersama-sama. Ya, ada wilayah-wilayah atau ada praktek-praktek ibadah, amalan-amalan ibadah yang dilakukan secara fardiyah. Ada juga kemudian amalan-amalan ibadah yang dilakukan secara jamaahnya, secara berjamaah. Maka kita harus bersama-sama. Nah, bagaimana kemudian kita mengetahui bahwa kita termasuk bagian orang-orang yang melakukan amal soleh, ya, secara berjamaah, ya. Nah, inilah kemudian yang ketiga, tugas yang ketiga bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang keempat, tugas dari orang-orang yang beriman itu adalah wala tafarraqu, ya, dan janganlah kamu bercerai-berai. Tentang perselisihan sesuatu perkara segera mungkinlah. Jangan lebih dari 3 hari kata baginda Rasul. Cepat cantel. Jadi ingat kepada teman di Tasik itu, ayo cantel. Ya, baik. Mudah-mudahan Pak Guru Muslih ada di Tasik ingin ikuti acara ini. Ya, jadi beliau sering canda, ayo cantel, harus cantel kita mah. Ya, harus cantel. Maksudnya apa? Harus segera akur. Jangan berada di dalam kancah, waduh, harus tidak boleh kemudian berada dalam satu gumulan dosa karena kita bercerai-berai, gitu. Ya, dalam satu urusan atau beberapa urusan, ya, segera kemudian diselesaikan. Bagaimana cara menyelesaikan perselisihan? Ada, Pak, ada diatur, ya, di dalam fikih sudah semuanya komplit deh, ya. Ayah bunda, para pemirsa acara ngopi pagi, ngomongin perkara Islam dari penerbit andalan Gema Insani. Ya, beginilah kemudian hal yang perlu kita bincangkan, ya. Jadi tugas kaum muslimin pagi ini, orang-orang yang beriman bertugas ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama, kita harus bertakwa dengan sebenarnya. Jadi jangan sawareh-sawareh gitulah, jangan sebagian-sebagian, perintahnya seluruhnya. Ya, diperintahkan oleh Allah. Dan ini adalah hukum, menjadi aturan. Maka kemudian kita harus laksanakan. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Emang kemudian kita tidak ada kerjaan di kantor, ya, kemudian di pasar, di sekolah. Ya. Selamat liburan ini bagi para ayah bunda, para guru, dan para siswa yang sedang libur sekolah. Mudah-mudahan menikmati acara ini sambil duduk bersama keluarga, ya. Nah, mudah-mudahan ini satu hal yang kemudian mengisi liburan kita, tapi mengawali di pagi ini dengan suguhan dan sajian ngopi pagi. Aduh, gaya ngopi pagi, ngomongin perkara Islam. Kenapa sih harus Islam yang diomongin? Sudah kembali dibahas, ya. Karena Islam itu adalah aturan. Dan kita harus sadar diri bahwa ibadah yang dilaksanakan oleh Allah sudah ada aturan mainnya. Siapa yang berhak mengatur? Allah. Gitu. Siapa yang berhak mengatur? Islam. Supaya apa? Supaya diterima oleh Allah ibadah kita. Bagaimana cara mengetahui bahwa itu adalah Allah yang mengatur? Ngaji. Ngaji, ya, mencari tolam, ya. Ya siapa sajalah. Pokoknya sarjana S1, S2, S3, kalau ada lebih dari itu profesor, harus ngaji pokoknya. Seluruh aspek kehidupan, seluruh keilmuan.
Ya, jangan hanya fikih, jangan hanya tafsir, ya kan? Ya, yang paling penting bagaimana kemudian kita menguasai berbagai ilmu sesuai dengan apa aktivitas kita lah minimal. Kita berada di satu institusi tertentu, menjadi seorang guru, apalagi tuh yang digugu, ditiru, yuk tambahin keilmuan kita. Tidak hanya satu bidang ilmu saja. Kita guru bidang matematik, guru bidang bahasa Inggris, fisika, IPA, biologi, apa saja. Silahkan, kata Allah, siru fil ardi. Aduh, gaya. Ya. Siru fil ardi, bertebaran, mau sekolah di mana silahkan, ya kan? Tapi ingat bahwa kewajiban kita itu beribadah, bagaimana ilmu yang kita miliki, yang kita geluti di bidangnya menjadikan sarana ibadah kepada Allah. Itu. Di mana ilmunya? Dalam Islam. Iya, di dalam Islam. Kalau kemudian bidang ilmu sesuai dengan studi masing-masing, bidang studi masing-masing, ya tafadhol, itu berkaitan dengan hal-hal yang mempersarani diri kita untuk bergelut di bidangnya sesuai dengan keilmuannya. Silakan, gak dilarang kok. Ya, tolab ilmu itu apa saja silakan. Tapi ingat yang pokok, terutama masalah sholat. Fikih sholat punten ayah bunda ya dikuasai, ya, dikuasai. Terutama dalam sholat. Ya mungkin selama ini Pak Ustadz mengajarkan sholat seperti itu. Nah, bagaimana kemudian agar ilmu tentang sholat itu ya kita pahaminya langsung gitu kan. Nah, kemudian di Gema Insani sudah diterbitkan buku ini. Mudah-mudahan ini sebagai sarana ilmu kita bersanad begitu. Ya, karena akan lebih baik, akan lebih sempurna keilmuan kita. Ya, bagaimana kemudian sholat. Oh, ternyata di dalam fikih Islam Mu'adilatuhu ini itu dibahas bab-bab tentang hukum, seluruh aspek kehidupan lagi-lagi. Ya, nah bagaimana kemudian di dalam kitab ini seluruh imam madhab ditampilkan oleh penulis buku ini, gitu. Syekh Wahbah Zuhaili merujuk pada rujukan kitab yang ditabani oleh 4 imam madhab. Nah, oleh karena itu, ayah bunda rahimakumullah, baik, saya pikir itu saja dulu ya, ayah bunda, para pemirsa. Sekali lagi, monggolah di chat supaya kemudian ada diskusi di antara kita, ya. Apa hal yang perlu ditanyakan, ya. Jangan jiping, kata orang Subang, jiping, ngaji kuping, keluar dari kuping, masuk dari hidung, keluar dari kuping, ya bukan. Kuping kanan dan kuping kiri. Baik, mudah-mudahan bermanfaat ya ngobrol atau ngomongin perkara Islam bersama Gema Insani pagi ini. Insyaallah Al-Fakir bermunajat kepada Allah, kita memohon semua kepada Allah. Mudah-mudahan hari ini adalah hari terbaik. Ya, andai pun Allah memberikan akhir dari semua kehidupan ini, kan pasti ya Bapak Ibu ya, kan kematian itu pasti. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu kabar 15 abad yang lalu Allah sudah menyampaikan. Masa kemudian kita tidak yakini? Cuma kemudian ya, kata baginda Rasul, wa amila lima ba'dal maut. Kesempatan, peluang dalam hidup ini kita sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk mencari persiapan bekal kita setelah kita nanti wafat. Setelah kita nanti mati. Apa saja, baik di dalam Islam semuanya sudah dijelaskan, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang terkategori husnul khotimah. Baik, itu saja sekali lagi bunda, ayah, para pemirsa, sahabat Gema Insani yang bisa dibincangkan, yang bisa disampaikan, tapi nggak enak ya. Ya, Al-Fakir cuma monoton sendiri gitu ya. Boleh dong dicat tangannya supaya kemudian al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangan kita menjadi saksi kelak di hadapan Allah. Ya Allah, kami sudah menyaksikan bahwa diri Amir Ma'ruf sudah mengetik, ya, merespon apa yang disampaikan sama pembicara. Aduh,
ya. Kemudian dikirim, dicat. Monggo, mau ngechatnya pertanyaan boleh ya, mau mengechatnya memesan buku juga boleh ya, boleh. Nanti siapkan nomor handphonenya dicatat dan kemudian disiapkan alamatnya. Jangan lupa disiapkan untuk bayarnya. Insya Allah. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah. Terima kasih. Mari kita akhiri bersama-sama acara ngopi pagi, ngomongin perkara Islam dari penerbit andalan Gema Insani dengan bersama-sama bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara ini menjadi bagian amal soleh sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa taqabbal hasanatihim wa kafir sayyiatihim wa nawwir kuburahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhushu'ana wa ta'abbudana wa tadarru'ana wa tamim taksiruna ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma sharih sudurana wa hassil maqasidana wa balligh muradana ila Makkahal mukarramah wa ila al-Madinatil munawwarah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum minal khata wa nisyan. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas kehadiran dan kebersamaan kita. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kenikmatan dan keberkahan dalam hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit, selamat beraktivitas.